Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memahami pengertian dan jenis tanda-tanda vital, mengetahui peran perawat dalam penilaian tanda-tanda vital, memahami variasi nilai normal dari tanda-tanda vital berdasarkan usia pasien, mengetahui bagaimana prinsip untuk pemeriksaan tanda-tanda vital, dan mengetahui tindakan keperawatan untuk mengatasi penyimpangan beberapa nilai dari tanda-tanda vital. Kita masuk ke pengertian tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital sesuai dengan maknanya, vital. Vital berarti penting. Sehingga tanda-tanda vital itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan fungsi dari bagian tubuh yang penting, ya. Di mana tanda-tanda vital itu merupakan indikasi kehidupan dari suatu makhluk hidup. Eee, Pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan untuk memonitor apakah fungsi utama tubuh bekerja atau tidak. Dan dia merupakan langkah pertama yang dilakukan pada waktu kita melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis pada pasien. Kenapa? Karena pendeteksian tanda-tanda vital secara dini akan mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada pasien, mengidentifikasi kondisi kegawatan yang terjadi pada pasien, yang pada akhirnya akan membantu tenaga kesehatan untuk mengenali kegawatan pada pasien, sehingga tindakan penting dapat segera dilakukan yang sangat menentukan nanti berhasil atau tidaknya tindakan tersebut. Jadi, kalau kalian jadi perawat, pertama kali pemeriksaan yang kalian lakukan pada waktu bertemu pasien itu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, apa peran perawat dalam pemantauan tanda-tanda vital? Pemantauan tanda-tanda vital merupakan suatu bagian integral dari pelayanan keperawatan. Ini kita lakukan setiap hari, setiap saat pada waktu kita bertugas sebagai perawat. Apakah itu di tatanan pelayanan keperawatan klinis di rumah sakit, di layanan gawat darurat, unit intensif, di ruang operasi, bahkan pada tindakan-tindakan khusus. Itu perawat selalu melakukan penilaian tanda-tanda vital secara konstan. Tidak hanya di rumah sakit atau di tatanan klinis, pada waktu pelayanan tatanan keperawatan komunitas pun dan puskesmas pun kita masih melakukan pemantauan terhadap tanda-tanda vital pasien. Setelah melakukan pengukuran, perawat juga memantau, memonitor tanda-tanda vital, membandingkan nilai tanda-tanda vital pasien dengan pasien yang lain, membandingkan nilai tanda-tanda vital dengan nilai normal, dan membandingkan nilai tanda-tanda vital pada pasien dari waktu ke waktu. Jadi perubahan pada tanda-tanda vital itu akan dilakukan penilaian oleh perawat. Nah, setelah dia lakukan penilaian, maka, perawat akan mencatat hasil tanda-tanda vital tersebut pada catatan keperawatan. Dan setelah itu dia akan menentukan apa intervensi terkait nilai tanda-tanda vital. Kalau dia masih stabil, apa tindakan yang akan dilanjutkan, apa tindakan yang akan dihentikan, obat apa yang akan diberikan, apakah pasien akan diberi makan, apakah pasien akan dipuasakan, dan juga dia akan melakukan kolaborasi dengan dokter terkait tanda-tanda vital yang didapat. Apakah pasien ini perlu penanganan segera dari tenaga kesehatan lain. Jadi, pemantauan dan penilaian tanda-tanda vital merupakan fungsi vital juga bagi perawat. Perawat memegang peranan vital ini di rumah sakit. Jadi, kalau sebagai seorang perawat kalian tidak dapat melakukan penilaian tanda-tanda vital dengan baik, maka, eee, akan mengganggu tugas kalian sebagai perawat. Untuk bisa melakukan penilaian tanda-tanda vital yang baik, tentu akan sangat penting jika kita menguasai penggunaan alat dan menguasai bagaimana caranya menggunakan alat sehingga dapat menghasilkan nilai yang tepat. Nilai tanda-tanda vital yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan untuk penilaian. Sehingga nanti setelah kalian mendapatkan kuliah teori tentang pemeriksaan tanda-tanda vital, kalian juga akan mendapatkan praktikum untuk penilaian untuk pemantauan tanda-tanda vital ini. Apa saja jenis-jenis tanda-tanda vital? Tanda-tanda vital, yang utama itu ada 4, yaitu suhu, tekanan darah, pernafasan, dan nadi. Keempat
Jenis tanda-tanda vital ini menunjukkan fungsi kardiovaskular, menunjukkan fungsi respirasi, dan menunjukkan fungsi sirkulasi. Nah, sedangkan pada kondisi tertentu, perawat perlu menilai tanda-tanda vital tambahan seperti nyeri kalau misalnya pasiennya, melaporkan nyeri atau, dalam kondisi yang dapat menimbulkan nyeri, misalnya pasien akan melahirkan atau pasien kanker, atau pasien yang sedang mendapatkan tindakan invasif, dan lain-lain. Selain itu, pada pasien yang akan, berisiko untuk mengalami gangguan saturasi oksigen juga diperlukan pemantauan saturasi oksigen. Dan pada pasien neurologi, tingkat kesadaran penting kita nilai. Tingkat kesadaran bukan hanya menunjukkan status neurologis, kadang menunjukkan kesetimbangan asam basa, juga menunjukkan, sirkulasi. Nah, tingkat kesadaran ini juga kita lakukan penilaian pada pasien-pasien yang tidak sadar atau pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau pada pasien-pasien yang berisiko mengalami penurunan tingkat kesadaran. Nah, untuk penilaian tingkat kesadaran ini nanti akan dipelajari pada waktu, eee, KMB. Nah, ada lagi urine output atau pengeluaran cairan. Ini perlu dilakukan pada pasien yang berisiko dehidrasi atau kekurangan cairan, pada pasien yang berisiko kelebihan cairan, pada pasien jantung, pada pasien dengan masalah ginjal. Nah, untuk pemeriksaan tanda vital tambahan ini nanti akan kita lakukan pada waktu, mata kuliah KMB atau pada waktu, mata kuliah keperawatan dasar 2 nanti.